Awal film ini menampilkan suasana malam yang horor dan terlihat seorang nenek di atas kursi roda sedang mencari seseorang yang bernama Yok dan Mao. Lalu kemudian ada yang menarik dari belakang dan menghilang. Pagi hari sang nenek sudah sekarat terbaring di atas ranjang. Lalu ada seorang biksu yang mendatangi rumah tersebut. Biksu tersebut dipersilahkan masuk oleh Mao. Mao mengatakan kalau si nenek tidak akan bertahan. Mereka bertemu tukang kebun rumah itu, yaitu Samli. Samli pun mengatakan hal yang sama. Sampai di dalam rumah mereka terhenti karena suasana yang gelap dan horor. Lalu tiba-tiba keluarga besar nenek berkumpul dan dokter mengatakan kalau hidupnya hanya bergantung pada ventilator saja. Perdebatan pun terjadi. Tiba-tiba si nenek bangun dan mengatakan sesuatu. Namun kakak tertua tetap memutuskan untuk melepas ventilator tersebut. Angpo memasuki sebuah ruangan gelap. Dia dikagetkan oleh Tong. Mereka menemukan foto kakek bersama dua wanita. Angpo pun membuka sebuah guci di depan foto. Kemudian mereka dipanggil ayahnya dan meninggalkan guci tersebut terbuka begitu saja. Anak bungsu nenek yang bernama Tenoy datang bersama Yok. Mereka dikagetkan dengan keadaan ibunya yang telah tiada. Tenoy marah kepada kakaknya karena tidak menunggunya saat melepas ventilatornya. Mau membacakan surat wasiat yang ditinggalkan sang nenek. Isinya yaitu, di malam pertama nenek ingin Yok yang mengurusnya. Semua beristirahat di tempat masing-masing. Baru setelah tengah malam nenek ingin disediakan makanan favoritnya. Setelah itu surat wasiat kedua baru boleh dibuka. Saat semua keluarga beristirahat, sang nenek menghantui mereka semuanya. Mulai dari anak tertuanya yang sibuk dengan saham yang sedang turun. Nenek juga mendatangi sang biksu. Sang biksu pun juga ketakutan. Kemudian nenek menghantui anak perempuannya yang sedang bersama si Angpao. Anak perempuannya pun ketakutan hingga menangis. Bahkan si Angpao sampai pipis di celana. Sang nenek kemudian mendatangi Tenoy. Di sini terlihat Tenoy lah yang paling bersedih. Dirinya melihat kenangan bersama neneknya tersebut. Dia juga mabuk-mabukan. Tengah malam tiba, nenek dan semua keluarga berkumpul kecuali Tenoy. Mereka telah menyuguhkan makanan favorit nenek. Nenek yang didudukan tiba-tiba kepalanya ke meja. Dan ketika ditegakkan, nenek menggigit daging. Tak disangka-sangka. Setelah daging diambil, kepala nenek ke meja lagi. Dan kini sang nenek melahap mie. Tiba-tiba lampu mati dan terdengar suara seperti benturan ke meja. Ternyata ada sosok hantu wanita yang berada di atas meja dan membentur-benturkan kepala nenek. Lampu menyala dan hantu tersebut menunjuk ke arah Mao dengan sebuah pisau. Dia mengatakan kalau saat ini adalah saat yang ditunggunya. Masa lalu pun diceritakan hantu wanita ini adalah istri kedua sang kakek. Saat itu nenek sedang hamil. Istri keduanya merasa tidak dicintai lagi dan berniat meracuni nenek. Mengetahui hal tersebut, Mao disuruh menangkap istri kedua kakek ini dan merantainya di sebuah ruangan. Hingga akhirnya istri keduanya itu bunuh diri. Skin kembali ke masa sekarang. Hantu tersebut mengatakan akan membunuh semua orang di rumah ini. Dan ternyata semua orang sudah melarikan diri.
hanya tinggal mau saja dan mau pun segera pergi. Mau mendatangi Samle dan menanyakan jimat. Samle pun menunjukkan jimatnya. Semua orang mencari tempat persembunyian. Terlihat sepasang suami istri memasuki toilet. Namun mereka kaget karena anaknya sedang santai BAB. Samle yang berada di kamar mendengar ketukan pintu lagi. Dia pun membukanya. Dan ternyata itu adalah hantu wanita tadi. Dan respon Samle pun tak terduga. Saat hantu pergi, Samle ikutan keluar karena dipanggil Mao. Sang biksu yang bersembunyi pun juga ikut keluar. Hantu wanita tersebut masuk ke toilet dan mendapati Ang Po sedang BAB. Hantu itu kembali keluar dan bertemu dengan Samle lagi. Dan Fuck you! akhirnya Ang Po selesai BAB dan dijemput Tong. Kemudian mereka berkumpul. Di sini biksu mengatakan kalau mereka tidak bernafas, hantu tersebut tidak dapat mengetahui keberadaan mereka. Tidak menemukan siapapun, sang hantu ngamuk dan mereka semua refleks melarikan diri. Sang kakak tertua bersama anaknya memasuki ruang makan neneknya tadi, dan anaknya mengatakan kalau tempat berbahaya adalah tempat teraman. Namun kemudian mereka berhasil kabur setelah pisau si hantu tidak bisa lepas. Di luar rumah terlihat dua orang sedang mengawasi rumah itu. Mereka kebingungan karena melihat banyak orang mondar-mandir. Pasangan suami istri mencoba kabur, namun hantu wanita itu muncul di depan mobil dan mesin mobil tidak mau menyala. Mereka panik, namun kemudian hantu tersebut hilang dan mesin dapat menyala. Dan ternyata Ang Po dan Tong bersembunyi di sebuah lemari. Mereka mengintip hantu tersebut lewat di depannya. Lalu mereka keluar dari lemari dan bertemu dengan Yok. Mereka bersembunyi di bawah ranjang, namun sang hantu mendatanginya dan menarik kaki Ang Po. Tarik-tarikan pun terjadi. Mao dan Samle mendatangi ruangan dan menemukan penyebab teror hantu wanita itu tadi, yaitu guci yang telah terbuka. Di sini Mao menanyai Samle apa bisa membacakan mantra untuk memasukkan hantu tersebut ke dalam guci. Samle pun mencobanya. Biksu datang dan membacakan mantra yang sesungguhnya. Hantu wanita tadi pun tertarik kembali masuk ke dalam guci. Namun kemudian hantu kembali keluar dan mau membunuh Tinoy. Namun biksu segera membacakan mantranya kembali. Hantu pun kembali masuk ke dalam guci. Keesokan harinya mereka berkumpul dengan guci hantu berada di meja. Mao dan Yok datang membacakan surat wasiat kedua, yang isinya menyuruh mereka membawa nenek ke tempat suaminya dimakamkan sebagai penghormatan terakhirnya. Baru setelah itu surat wasiat ketiga boleh dibuka. Terlihat biksu membawa guci abu hantu wanita tadi karena takut akan terbuka lagi. Di jalan polisi sedang merazia kendaraan yang lewat. Terlihat seorang pria gundul membawa pil. Polisi mengira kalau itu adalah narkoba, namun pria tersebut mengatakan kalau itu vitamin C. Polisi pun mencobanya dan meloloskan pria gundul itu. Namun sepertinya polisi tersebut telah melahap narkoba. Mobil yang dinaiki nenek diberhentikan dan polisi memeriksa biksu. Biksu disuruh meniup sebuah alat pendeteksi alkohol. Namun
ปีนี้ขอให้ได้2 ขั้นนะจ๊ะโยม พี่ อ๋อ อันนี้ครับหลวงพี่ Polisi memeriksa yang di belakang. Dia menanyakan siapa itu. Biksu pun menjawab. อาม่า มาม่าเหรอ โอ้หิวก็ไม่บอกหลวงพี่ จ่านี่อาการเหมือนลูกศิษย์ที่วัดเลย Selesai diperiksa, mobil dipersilahkan jalan. Dan beberapa saat kemudian sampai di pemakaman, mereka didatangi 2 orang yang mengawasi rumah mereka sebelumnya. Mereka membawa pistol dan ingin membawa si nenek. Mereka tidak sengaja menembak biksu dan kemudian membawa nenek kabur. Setelah tertembak, biksu masih sempat berkata, ไม่รีบพาไปส่งโรงพยาบาลอีก ไปไกลนะ เอาใกล้ di tempat razia polisi terlihat polisi menemui pengemudi dengan berbagai bentuk. อะไรกันเนี่ยคุณเนี่ยต้มไก่กินในรถ สวัสดีค่ะ Mobil yang membawa nenek diberhentikan dan diperiksa kembali. Di sini polisi melihat sang biksu pucat dan menanyainya. สบายเป็นไร เป็นไข้อะครับ ไข้อะไรเนี่ย เลือดทะลักขนาดเนี้ย อ๋อ ไข้เลือดออกครับ Polisi mengambil guci yang dibawa biksu dan membukanya untuk diperiksa. Hantu wanita itu pun muncul di sampingnya. Setelah diperiksa, biksu membacakan mantranya lagi. Hantu pun masuk kembali. Setelah sampai di rumah sakit, Samle disuruh mau untuk menjenguk biksu. Dan ternyata หลวงพี่ปลอดภัยแล้วครับ sampai di rumah, kakak tertua marah-marah kepada Tenoy karena nenek telah diculik. Mereka pun ribut kembali. Tenoy mengatakan penculik menginginkan uang tebusan. Kakak tertua pun mengajak kedua anaknya, yaitu Tar dan Tong, untuk pulang. Namun mereka berdua mengatakan, ถ้าป้าตายแล้วศพป้าถูกขโมยไปเฮียต้าช่วยป้าไหม คงไม่มั้ง keesokan harinya kakak tertua tiba-tiba datang ke rumah kembali dan bersikap baik. Mungkin dia mikir setelah apa yang dikatakan oleh kedua anaknya tadi malam. Penculik nenek menelpon dan meminta tebusan. Mereka semua mengumpulkan uang, namun masih kurang. Tenoy pun mencari pinjaman kepada Bos Dang. Namun Tenoy harus bertarung dulu dengan Bos Dang. Kalau Tenoy berhasil menang, dia akan dipinjami uang. Tenoy pun bertarung melawan Bos Dang. Tenoy menerbangkan Bos Dang dengan sekali pukul. Dia pun mendapatkan uangnya. Penculik nenek mendatangi rumah dan menangkap semua anak-anak si nenek, termasuk si biksu juga. Namun Mau dengan santai berada di belakang penculik tersebut. Kakak tertua mengatakan kalau maulah dalang di balik semua itu. Tenoy bersama Yok sampai di rumah kaget melihat semua orang telah diikat. Mau meminta uangnya pada Yok dan Yok pun ternyata di pihak Mau. Tenoy pun mengamuk dan menyerang Mau. Namun diancam kalau neneknya akan dimutilasi. Tenoy memeluk si nenek dan tiba-tiba bangke, semuanya kena prank si nenek ini, termasuk para penonton. Dan ternyata semua itu telah direncanakan oleh nenek, Mau, Yok, dokter, dan 2 penculik itu tadi. Si nenek sedih karena anak-anaknya tidak akur. Dia menceramai anak-anaknya tersebut. Sang nenek kemudian membacakan surat wasiatnya. Tenoy mendapatkan warisan, namun Tenoy harus menikahi Yok. Semua anggota keluarga mendapatkan warisan. Namun si Mau ส่วนอาเมาว่าขอบใจเรื่องมากนะ ไม่ได้แบ่งให้สักหน่อยนะครับ ขอบใจจริง โอ้ไปขอบใจสอง kasihan banget ini si Mau. Tenoy dan Yok pun menikah dan waktu sesi foto-foto tiba-tiba nenek memejamkan matanya dan tamat. Entah apa yang terjadi setelah itu. Apakah kejadian horor sebenarnya baru dimulai? Tak ada yang mengetahuinya. Oke, itulah alur cerita film Grandmother dari Thailand yang bikin kita semua parah-parah. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa nantikan video kami selanjutnya. Thank you for watching and see you next time.